Halo everyone, tepat akhir Mei kemarin, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka mempererat kerjasama di antara kedua belah pihak, hubungan antara Indonesia dan Prancis. Namun yang paling menarik perhatian bukan kunjungannya, bukan juga hasil daripada deal-dealan di antara kedua kepala negara tersebut. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Presiden Indonesia terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dari pernyataan Presiden Prabowo kita mendapatkan dua hal yang menarik. Yang pertama adalah two-state solution dan yang kedua adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan two-state solution dan bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel yang berjalan selama ini? Mari kita bahas di dalam konten kali ini. Kita harus akui bahwa yang dilakukan Israel hari ini adalah suatu bentuk penjajahan. Suatu bentuk penjajahan yang dilakukan sejak lama, sejak tahun 1947. Dan dari saat itu sampai dengan saat ini sudah berbagai macam solusi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. Dan salah satu solusinya adalah two-state solution. Two-state solution adalah solusi di mana Israel dan Palestina hidup saling berdampingan, yang di mana batas-batas wilayahnya diakui oleh dunia internasional. Sebetulnya, gagasan ini bukan gagasan baru, ini merupakan gagasan atau barang lama. Solusi ini sudah ada semenjak tahun 1947, awal-awal di mana konflik ini bergulir, yang di mana Britania Raya memandatkan bahwa ia akan membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Bagian yang pertama menjadi negara Yahudi dan bagian kedua menjadi negara Arab atau menjadi negara Palestina. Dan resolusi atau mandat ini otomatis langsung ditolak oleh masyarakat Palestina pada kala itu. Ya jelaslah ditolak. Gimana nggak ditolak? Coba kalian pikir. Orang-orang Israel itu datang ke Palestina waktu itu sebagai pengungsi, meminta perlindungan, diberikan perlindungan, kemudian diberikan makan, diberikan tempat tinggal. Setelah mereka diberikan tempat tinggal, kemudian mereka bisa hidup. Dan ketika mereka bisa hidup, mereka berkuasa. Setelah mereka berkuasa, mereka ingin mengusir si pemilik rumah. Jelas, orang yang memiliki rumah tersebut, at least itu orang-orang Palestina, tentu akan menolak dengan resolusi dua negara ini. Dikarenakan ini merupakan negara mereka. Kenapa? Mereka harus membelahnya kepada orang-orang yang berasal dari negara lain. Ya, dipikir aja. Emangnya seperti itu akan masuk akal? Tentu akan tidak masuk akal, teman-teman. Rencana two-state solution ini pernah masuk juga ke dalam resolusi PBB di tahun 1947, yang dimana di nomor resolusinya adalah nomor 181, yang dimana resolusi ini akan membagi negara Palestina menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu Yerusalem akan berada di bawah kendali dunia internasional. Yang kedua, Tel Aviv menjadi bagian daripada negara Israel. Dan yang ketiga, wilayah selatan Tel Aviv menjadi milik daripada negara Arab atau Palestina. Secara kasar, Yahudi mendapatkan 55% dari total wilayah dan Arab atau Palestina itu hanya mendapatkan sekitar 45% dari total bagian wilayah Palestina. Resolusi ini disetujui oleh 33 negara dan ditolak oleh 13 negara. Tetapi karena sudah masuk 2/3 daripada jumlah suara, maka resolusi ini disetujui. Tetapi resolusi yang sudah disetujui ini ternyata tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini. Dikarenakan pasca Israel mengumumkan kemerdekaannya, negara-negara Arab langsung terjadi perang. Yang dimana Mesir, Lebanon, Suriah, dan Yordan menyatakan perang kepada Israel. Dan hasil dari perang ini ternyata tidak terduga, teman-teman semua. Yaitu, negara-negara Arab ternyata kalah daripada Israel yang dikeroyok seorang diri. Dan hasil dari peperangan Arab ini berbuah manis bagi negara Israel. Dikarenakan porsi kemerdekaan yang sebelumnya hanya 55% naik menjadi 78%. Dan 750.000 orang Palestina kehilangan rumahnya dan harus mengungsi. Dan hal ini disebut dengan peristiwa Nakba atau malapetaka. Sejak saat itulah two-state solution atau solusi dua negara tidak pernah terlaksana dan tidak mungkin juga terlaksana. Dikarenakan two-state solution hanya bagus secara politik diplomatis, tetapi amat sangat buruk secara kemanusiaan. Dari banyaknya perang, dan perang otomatis menimbulkan korban. Dan tiba-tiba misalkan
Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Lantas selepas itu, Israel dianggap nol gitu. Dianggap suci, terakhir seperti baru. Ini kan sesuatu hal yang menurut gue memilukan. Dikarenakan sudah banyak kejahatan perang yang dilakukan oleh negara Israel. Dan kejahatan perang ini tidak sama sekali pernah diadili oleh dunia internasional sampai dengan saat ini. Maka dari itu, two-state solution adalah solusi yang menurut gue amat sangat mengiris hati seorang manusia. Dikarenakan two-state solution ini tidak masuk akal secara nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia yang merdeka semenjak tahun 1945 dalam sejarahnya tidak pernah mengakui keberadaan negara Israel dan tidak pernah mengakui kemerdekaan daripada negara Israel. Hal ini dilihat dari contoh konkretnya. Ada dua hal. Yang pertama, negara Indonesia tidak pernah punya duta besar untuk Israel. Yang kedua, ditegaskan secara konkret oleh Permenlu nomor 3 tahun 2019 di poin 150. Di situ tertera jelas bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dikarenakan Indonesia menentang adanya penjajahan atas Palestina. Maka dari itu, Indonesia menolak segala hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Pernah ramai juga di tahun 2023, ada salah satu capres yang menolak untuk timnas Israel bermain di negara Indonesia. Ternyata hal ini bukan tanpa dasar rekan-rekan semua. Dikarenakan ada dasarnya di Permenlu nomor 3 tahun 2019 pasal 151 huruf C. Di situ dengan jelas bahwa di negara Indonesia dilarang negara Israel untuk mengibarkan benderanya dan mengumandangkan lagu kebangsaan negaranya. Karena jika timnas Israel bermain di Indonesia, maka secara otomatis mereka akan mengumandangkan dan mengibarkan benderanya di wilayah negara Indonesia. Dan penolakan ini otomatis menjadi bumerang bagi capres tersebut. Dikarenakan ini merupakan situasi dilematis. Satu sisi, memang kita menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Tetapi di sisi lain, ada mimpi anak bangsa yang sejengkal lagi terwujud atau menjadi kenyataan untuk berlaga di Piala Dunia. Jadi, begitulah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Dan ketika ditanyakan kepada gue, apakah hubungan diplomatik ini akan terbuka ke depannya? Gue jawab, amat sangat sulit ya, bahkan mustahil. Dikarenakan cara terbentuknya negara Israel itu amat sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang salah satu kalimatnya bertuliskan bahwa menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dan mereka kan cara terbentuknya dengan melakukan penjajahan, dan cara melakukan penjajahan ini otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Dan ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka itu tidak sesuai dengan pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka otomatis secara tegas dan lugas gue bilang bahwa kita akan sulit membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Two-state solution memang bagus secara politik diplomatis, tetapi amat sangat memilukan bagi kemanusiaan. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!